menyebutkan surat resmi seperti apa yang tidak memiliki nomor surat. Ya, silahkan. Ada Dante, ada Arya, ada Yanti, ada Zikra, Galih, Hasna. Silahkan berpendapat. Surat resmi yang tidak perlu nomor surat. Mau diketikkan di chat juga boleh ya. Ya, Raden Dawian, silahkan berpendapat lagi. Izin berpendapat, kalau menurut saya surat resmi biasanya harus selalu ada nomor surat karena itu merupakan bentuk dari legalitas di surat tersebut. Harus ada nomor surat terus ya. Nah, nomor surat. Sekarang kita lihat ya, nomor surat. Nomor surat itu dikeluarkan oleh lembaga atau instansi ya, oleh lembaga dan instansi. Sementara kalau kita membuat sebuah lamaran pekerjaan, perlu nomor surat tidak ketika kita mengirimkan lamaran pekerjaan? Menjawab. Iya, silahkan. Harus menggunakan nomor surat. Kalau untuk surat lamaran pekerjaan biasanya tidak menggunakan nomor surat. Tidak menggunakan nomor surat. Itu surat resmi atau tidak lamaran pekerjaan? Resmi. Jadi tidak semua surat lamaran pekerjaan harus menggunakan nomor surat ya. Karena lamaran pekerjaan itu adalah surat gitu ya, yang diajukan atau dikirimkan oleh orang pribadi, bukan orang yang tergabung dalam suatu institusi tertentu atau instansi ya. Contohnya ketika surat itu, ketika kita membuat sebuah surat, nah contohnya di SMA 4 biasanya seperti ini. Ketika guru-guru itu menerima surat dari SMA, ada tulisan 800 garis miring ketika ada nomor surat seperti ini ya, mulai dari 811.4 _Garut 2024. Ini biasanya yang nomor ini adalah nomor surat itu berapa menurut catatan dinas ya. 800 itu biasanya kode untuk guru, bahwa ketika ada surat undangan dari guru atau surat undangan untuk guru, dia surat undangannya ada kode seperti ini. Untuk pengangkatan juga ya. Di sini ada kode 11. Kode 11 ini artinya dia adalah bulan dikeluarkan. Ini SMA 4 ini adalah nama lembaga
Garut ini nama kota, tahunnya tahun 2024. Ini nomor surat yang biasa dipakai di Semanpat Garut oleh guru-guru ataupun oleh kepala BU ya. Sekarang seperti ini. Untuk lembaga-lembaga seperti lembaga siswa, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS gitu ya, biasanya nomornya seperti ini. Seperti ini. Untuk surat umum OSIS biasanya seperti ini, nomor 12, instansinya adalah OSIS, bulannya bulan ke-7 tahun 2024. Ketika OSIS itu memiliki kegiatan, maka di sini akan ditambahkan juga kegiatan seperti LDKS ya, seperti ini. Biasanya penulisan nomor seperti ini, dan penulisan nomor tersebut harus huruf besar semuanya. Salah nulis barusan, seperti ini. Kalau untuk bulan tetap huruf besar juga. Itu Bapak ngetiknya di Chrome berarti tidak ada huruf besarnya tadi. Nah, untuk penulisan seperti ini. Nah, sekarang seperti ini. Ketika kita menulis surat ya, kira-kira bagian-bagian surat itu yang bagaimana saja namanya? Bagian-bagian surat. Ada yang bisa menerangkan? Dari yang cakep-cakepnya, yang ganteng-gantengnya, ada yang mau bersuara? Ya, Gali silahkan. Yusuf hadir Pak. Bagian-bagian surat itu ada kepala surat, Iya. isi, Iya. penutup. Kepala surat, isi dan penutup ya. Kepala surat, isi dan penutup, benar. Bagian-bagian surat itu ada kepala surat, isi dan penutup. Kepala surat bagiannya. Pertama, kepala surat, bagian-bagiannya adalah hal itu adalah kenapa kita menulis surat ini. Oh, kita melamar kerja, jadi ketika kita melamar kerja maka halnya itu ditulis dengan lamaran pekerjaan. Nah, lampiran ini berhubungan dengan berapa lembar bagian-bagian tambahan selain surat ini yang akan kita sertakan. Misalkan, oh saya ingin menyertakan KTP, pas foto gitu kan, terus fotokopi ijazah, fotokopi nilai, terus sertifikat kejuaraan atau pelatihan dan lain sebagainya, itu disebut lampiran. Kita hanya menuliskan nomornya saja di sini. Oh, 5 hal misalkan yang dilampirkan, berarti lampirannya ada 5. Kepada yang terhormat biasanya ditulis seperti ini. Yang terhormat ya. Di sini ditulis nama atau jabatan, kepala HRD. HRD itu apa? Human
Development. Orang yang mengepalai gitu ya, Human Resource Development, orang yang mengepalai bagian kepegawaian, biasanya Human Resource Development atau HRD disingkat ya. Nah, di sini dituliskan di tempat. Nah, kenapa di tempat harus dituliskan terpisah? Ada yang tahu tidak? Yang huruf kecil. Ya, Gali, silahkan. Ya, Gali ingin berpendapat? Boleh? Tidak, Bapak. Oh, tidak, kepencet diamannya. Iya. Iya. Nah, di tempat ini harus dipisahkan. Kenapa? Karena dia dianggap nyambung dari yang bagian atas. Kepada yang terhormat Kepala HRD Human Resource Development di tempat ya, makanya dia harus dipisahkan. Nah, biasanya ketika kita menulis lamaran pekerjaan, ini adalah bagian kepala surat. Pak, kenapa Bapak tidak menambahkan tanggal di sini? Nah, zaman dulu tanggal itu ada di atas bagian atau di pinggir bagian hal ya, di bagian pinggir. Dulu di bagian tinggi, tapi zaman sekarang untuk tanggal dan tempat kita mengirimkan surat itu ditulis di bagian akhir surat sebelum ada keterangan nama dan tanda tangan kita. Jadi ketika Bapak menjelaskan tentang tanggal, kalian boleh menyimpan tanggal itu di awal surat, boleh di akhir surat, itu bebas ya, bagaimana nyamannya. Tapi biasanya zaman sekarang di bagian bawah. Nah, setelah ada di tempat, kita bisa langsung ke dalam bagian pembuka dari isi surat tersebut ya. Biasanya kita mengucapkan Assalamualaikum atau dengan hormat. Boleh Assalamualaikum, boleh dengan hormat. Biasanya setelah ini, nah, apa yang harus disampaikan selanjutnya? Ketika menulis surat lamaran pekerjaan, jangan lupa ketika kalian ingin menulis, kalian tuliskan juga di bawahnya alasan kenapa kalian mengirim surat tersebut. Contohnya seperti ini.
Ayah. Ayo kerja dulu ya. Udah susah. dalam surat tersebut ada beberapa hal ya yang janggal atau yang salah ya. Ada yang bisa memberitahu Bapak tidak apa yang salah dari surat tersebut? Di bagian pembukaannya saja dari Assalamualaikum sampai dengan bagian 5 juta rupiah. Ada yang salah tidak di sini? Ada yang mau berpendapat? Silahkan, siapa saja.
surat, Bapak akan tuliskan lagi. Ikannya warna merah, Aika lihat. Nanti di sini sayang. Di sini mau air. Itu hanya ada ikan. Nangis kan hamil. Nanti lagi boleh mau. Ada tadi di sekolah banyak Kalau di sekolah nulis. Nah, surat lamaran pekerjaan tersebut tidak dapat dikirimkan jika kita tidak mengetahui lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, ya. Kita bisa saja membuat surat lamaran pekerjaan, mudah-mudahan di tempat tersebut ada lowongan yang sesuai dengan yang kita miliki. Itu akibatnya ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan tanpa mengetahui lowongan yang ada, bisa kita kirimkan ke beberapa tempat, tapi tahu-tahunya tidak ada sambutan sama sekali dari tempat-tempat tersebut karena kita tidak mengetahui lowongan yang ada di tempat tersebut. Makanya kita harus memiliki lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan ini biasanya ada di beberapa tempat, ya. Biasanya di koran pikiran rakyat, di Jobs ID, atau di Instagram. Kalau zaman dulu masih ada di Facebook, mungkin sekarang juga masih terdapat lowongan pekerjaan di Facebook mungkin, ya. Nah, lowongan pekerjaan tersebut sangat berguna ketika kita ingin melamar pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang kita miliki. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh lowongan pekerjaan dalam bentuk tulis. Lowongan pekerjaan desain grafis di PT Studio Sode. Nah, Studio Sode desain grafis ternama di Kota Bandung sedang mencari desainer profesional untuk bergabung dengan tim desainer kami. Tugas dan tanggung jawab: menjadi desainer produk yang akan kami jual di online store maupun offline store, dan menjaga keprofesionalan desainer dan tetap konsisten dalam pekerjaannya. Persyaratan pria atau wanita
usia 18 sampai 40 tahun, minimal lulusan SMA, sehat jasmani dan rohani, disiplin, jujur, pekerja keras dan kreatif. Jika Anda bersedia untuk bekerja di perusahaan kami, maka fasilitas yang disediakan adalah gaji bulanan 3.500.000, bonus target 250.000, THR 500.000, training gratis. Nah, minggu dan tanggal merah libur. Silahkan kirim lamaran untuk tanggal wawancara Jumat 26 Juli 2024 jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Kirim CV dan lamaran ke PT Studio Saudi _desainarssaudi@gmail.com. Di sini ada tulisan teman yang harus mengerjakan adalah Elsa Sumartini. Ini adalah contoh lowongan pekerjaan yang dikirimkan oleh teman kalian di 12 MIPA 5 ya. Ini adalah contoh lowongan pekerjaan. Ada juga contoh lowongan pekerjaan yang lainnya bisa dalam bentuk gambar. Nanti mau lagi? Harus, nah kamu harus mikir. Nah, contohnya seperti ini ya. Dibutuhkan seorang barista. Ini dibuat oleh teman kalian. Laki-laki dan perempuan berusia 20 sampai 25 tahun, masih kuliah atau terbiasa part-time, berpengalaman menjadi bartender atau barista ya di bidang kuliner. Ini salah satu lowongan pekerjaan yang ditulis oleh teman kalian ya. Yang dilakukan adalah mengubah beberapa kata-kata sedikit dalam lowongan tersebut, kemudian diberi alamat emailnya sendiri. Sebelum kalian menulis sebuah lamaran pekerjaan, harus tahu lowongan pekerjaan terlebih dahulu. Nah, Bapak menantang kalian untuk membuat sebuah lowongan pekerjaan bagi teman kalian, teman sekelas tentunya ya, untuk membuat sebuah lowongan pekerjaan. Kemudian teman kalian yang kalian tantang harus membuat sebuah lamaran pekerjaan. Sama, hampir mirip dengan contoh yang diberikan, tapi harus sesuai dengan syarat-syarat dari lowongan pekerjaan yang dituliskan oleh teman kalian ya. Kalian mengirimnya bisa via WhatsApp ataupun bisa via catatan tugas yang ada di Google Classroom tersebut ya. Ada pertanyaan, silahkan. Jika ada pertanyaan, tidak mungkin tidak ada pertanyaan ya, silahkan. Nanti contoh dokumennya akan Bapak kirim, atau ada juga di sana contoh dokumennya di Google Classroom. Gimana Adinda, ada pertanyaan?
Yuk. Minum dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, karena waktunya sudah jam 13:29, kalian juga harus mempersiapkan diri untuk tugas berikutnya. Maka Bapak akan membagikan link dokumen contohnya tadi di WhatsApp saja ya, di WhatsApp saja. Kemudian kalian coba kerjakan tugas kalian di Google Classroom dengan menulis dulu lowongan pekerjaannya, jangan dulu lamarannya ya. Nanti setelah kita belajar daring, kita akan membahasnya di kelas. Kalian cukup menulis tugas lamarannya, lowongannya seperti apa, kemudian teman kalian mencoba untuk mengisi lamaran pekerjaan pada yang kalian buat. Kalian boleh sharing melalui WhatsApp. Bapak ucapkan terima kasih atas pembelajarannya hari ini, meskipun hanya sebentar. Mudah-mudahan bisa bermakna dan berarti bagi kalian setelah kalian lulus dari SMA 4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimase. Arya atau itu? Arya. Duh, ada mana dia Arya IPS 4? Ini Pak 4. Ini makan lagi enak, tapi bentar lagi ngaji. Sekarang masuk lagi kelas lain. Masuk.